Percayakah saudara, kalau gereja pada akhir zaman ini adalah sebuah lembaga keagamaan yang justru sebenarnya mempersiapkan kedatangan antikristus? Halo, shalom umat pemenang. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya tidak berbicara tentang kata-kata penghiburan yang manis untuk menyenangkan telinga siapapun, tapi berbicara tentang peringatan yang keras. Karena yang dunia butuhkan bukan lagi hiburan, tetapi peringatan untuk bangun dari tidur rohani yang dalam. Dunia ini tidak butuh gereja yang berstand up komedi. Dunia ini tidak butuh gereja yang ramai tetapi kehilangan urapan. Dunia ini butuh gereja yang kembali berdiri di atas kebenaran walau harus berdarah. Dan untuk bisa sampai ke sana, kita harus terlebih dahulu berani mengakui kenyataan ini. Tidak semua yang memakai nama gereja adalah tubuh Kristus. Dan tidak semua yang tampak rohani berasal dari Tuhan. Mari coba kita renungkan satu ayat yang tajam ini. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. 1 Yohanes 2 ayat 19 tidak sedang berbicara soal orang dunia. Ayat ini adalah peringatan keras bahwa pengkhianat terbesar, antikristus, muncul dari antara orang Kristen itu sendiri, yaitu orang-orang yang pernah berada dalam komunitas Kristen, namun meninggalkan kebenaran dan bahkan memusuhi Kristus dan menyesatkan orang lain. Mereka tampak seperti saudara, tetapi sebenarnya tidak pernah benar-benar menjadi milik Kristus. Mereka keluar dari iman yang benar, karena sebenarnya mereka tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari kita. Ayat ini berbicara tentang nubuatan yang akan terjadi, bahwa pengkhianatan terbesar terhadap Injil datang dari dalam tubuh gereja itu sendiri. Iblis tidak akan datang dengan tanduk dan wajah yang mengerikan. Ia datang dengan wajah yang dikenal, suara yang dipercayai, dan mengutip ayat Alkitab dengan setengah-setengah. Hari-hari ini, gereja disesatkan bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kompromi, bukan dengan ancaman, tetapi dengan kenyamanan. Kita mendengar khotbah-khotbah penuh motivasi. Biasanya narasi yang dibangun, Tuhan pasti memberkati kamu, kamu anak raja, kamu pasti sukses, Tuhan mengasihimu, apapun dosamu. Itu benar, tetapi tidak utuh, kosong dari pertobatan. Karena Tuhan juga menguduskan, menegur, bahkan mengajar anak yang Ia kasihi. Kita mendengar tentang berkat, tetapi tidak lagi bicara soal salib. Kita diajari menjadi versi terbaik dari diri sendiri, tapi lupa bahwa Yesus justru memanggil kita untuk mati bagi diri sendiri. Apa yang terdengar alkitabiah belum tentu berasal dari Roh Kudus. Antikristus tidak menghapuskan kekristenan, ia menirunya, dan inilah bentuk penyesatan paling mematikan. Mari kita buka lembaran sejarah gereja dengan jujur. Di awal kekristenan, gereja hidup dalam aniaya, tetapi dengan iman dan pengajaran yang murni. Para rasul tidak punya bangunan megah, tidak punya kekuasaan politik, tetapi mereka punya api dari surga. Namun semuanya berubah drastis pada tahun 313 Masehi, ketika Kaisar Konstantinus mengeluarkan Edik Milano, yang menjadikan kekristenan sebagai agama resmi dari Kekaisaran Romawi. Apa yang awalnya tampak seperti kemenangan, justru menjadi awal kemunduran rohani yang besar. Karena sejak saat itu gereja dan negara menyatu. Salib dijadikan simbol kekuasaan, bukan lagi lambang pengorbanan. Penginjilan berubah menjadi penaklukan. Lalu masuk ke abad 11 sampai abad ke-13, terjadilah perang salib di antara tahun 1095 sampai dengan 1291. Ribuan bahkan jutaan orang dibantai, bukan oleh orang kafir, tetapi oleh pasukan yang membawa nama Yesus, dan mengangkat pedang dengan salib di perisainya. Di abad ke-15 dan abad 16, kita melihat inkuisisi, khususnya inkuisisi Spanyol tahun 1478, di mana mereka yang dianggap sesat oleh gereja disiksa, dibakar hidup-hidup, banyak yang dituduh tanpa bukti hanya karena berbeda pandangan. Dan di abad yang sama, gereja juga terlibat dalam kolonialisme. Ketika bangsa-bangsa Eropa menaklukkan dunia, gereja ikut dalam kapal-kapal mereka. Salib dikibarkan, tapi bukan untuk menyelamatkan, melainkan untuk menjajah dan memperbudak. Saudara, ini bukan cerita tentang tubuh Kristus yang sejati. Ini adalah sejarah sistem keagamaan yang dipakai oleh kekuasaan dunia, yang dalam kitab Wahyu 17 disebut sebagai Babel besar, pelacur rohani yang duduk di atas binatang. Dan hari ini, bentuknya lebih halus, lebih canggih, lebih menarik, lebih inovatif. Tapi rohnya sama, menggantikan otoritas firman dengan sistem, menggantikan suara roh dengan suara pasar. Ketika Yesus mati, tabir bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Tuhan menyatakan akses kepadanya kini terbuka. Setiap manusia bisa berjumpa dengannya tanpa perantara. Tetapi apa yang gereja lakukan hari ini? Menjahit kembali tabir itu. Kita membuat sistem yang menjadikan jemaat tergantung pada lembaga. Seolah-olah tanpa gereja lokal, tanpa program mingguan, tanpa gembala tertentu, jemaat tidak bisa bertumbuh.
Kita lupa bahwa pertemuan sejati adalah di ruang pribadi. Kita lupa bahwa hadirat Tuhan tidak dibatasi gedung atau liturgi. Tanpa sadar, kita telah menciptakan tiruan dari sistem perjanjian lama. Kita membangun kembali, menjahit kembali tabir bait yang justru telah dibatalkan, diruntuhkan oleh salib Kristus. Alkitab tidak berkata bahwa antikristus akan muncul sebagai tokoh jahat dari luar. 2 Tesalonika 2 ayat ke-3-4 menulis dengan jelas, manusia durhaka akan duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Kalau saudara mempelajari Alkitab dengan sungguh, di dalam perjanjian baru, bait Allah bukan lagi bangunan fisik, melainkan umat Tuhan, tubuh Kristus. Artinya, antikristus akan muncul dari tengah-tengah gereja dalam sistem rohani. Ia tidak datang dengan tanduk dan jubah merah. Ia datang dengan Alkitab di tangan, berdiri di atas mimbar, berkhotbah memakai nama Yesus dengan kata-kata indah, tetapi memutarbalikkan kebenaran. Ia tidak merusak gereja dengan kekerasan, tetapi dengan kompromi. Inilah yang sedang kita lihat hari-hari ini. Gereja mendukung gaya hidup yang jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan, mengaburkan batas antara kasih dan kompromi, mengajarkan pengampunan tanpa pertobatan, keselamatan tanpa salib, anugerah tanpa kekudusan. Gereja menjadi terlalu inklusif sampai kebenaran ditawar. Dosa tidak lagi disebut dosa, tetapi perjalanan. Salib tidak lagi menjadi pusat khotbah, tapi hanya ornamen di panggung. Saudara yang terkasih, kalau kita tidak bisa membedakan suara Tuhan dengan suara dunia, maka kita sedang duduk di ruang tunggu penyesatan. Yesus berkata, jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Jujur saja, apakah gereja hari ini masih asin? Atau justru ikut membusuk bersama dunia? Garam itu tajam, garam itu melukai, tetapi juga menyembuhkan. Namun fakta hari ini gereja lebih suka menjadi manis dan ramah, diterima semua orang, daripada menjadi asin dan menjaga dunia dari kebusukan moral. Gereja tidak lagi berani menegur dosa, dalihnya dewasa menerima perbedaan. Ketika moralitas hancur, gereja diam. Ketika pengajaran palsu merebak, gereja malah tersenyum dan berkata, kita harus terbuka. Gereja sibuk mengejar algoritma media sosial, lebih takut kehilangan followers daripada kehilangan Roh Kudus. Tolak ukur ibadah dikatakan sukses dilihat dari kuantitas kehadiran jemaat dan total persembahan, bukan kualitas iman. Gereja sudah menjadi tawar, dan Tuhan berkata, tidak berguna selain dibuang dan diinjak-injak orang. Dalam Wahyu 18 ayat 4 Tuhan berseru, keluarlah kamu hai umatku, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Ini adalah panggilan profetik untuk gereja akhir zaman. Ini panggilan terakhir sebelum sistem ini runtuh. Kita sedang melihat sistem rohani besar yang menyamai Babel, di mana gereja bukan lagi tempat pengurusan, tetapi panggung bagi agenda global, penipuan spiritual, dan kompromi yang sistematis. Sistem yang mengaku gereja tetapi tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Sistem yang penuh acara tetapi kosong dari hadiratnya. Saudaraku, kita tidak dipanggil untuk benci gereja, tetapi untuk membedakan mana gereja yang sejati dan mana yang palsu, mana tubuh Kristus dan mana sistem antikristus. So kesimpulannya saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah kenyataan pahit yang harus kita hadapi. Banyak gereja hari ini lebih sibuk menjaga jumlah jemaat daripada menjaga hadirat Tuhan. Mereka menolak hidup kudus, menghindari salib, dan menyesuaikan pesan Injil agar nyaman di telinga dunia. Mimbarnya berdiri megah, tapi kebenarannya dikubur dalam kompromi. Ketika gereja diam saat dunia memuliakan dosa, ketika sorotan panggung lebih terang daripada terang kekekalan, maka saat itu gereja sedang melatih jemaatnya untuk menyambut antikristus, bukan Kristus. Tuhan memberkati saudara. God bless you.